Pertama ya beliau menyampaikan ya ij'alil baita sakanan li zikrillah ta'ala. Jadikanlah ya rumah ya tempat tinggal kita ya bersama ya keluarga kita sebagai tempat ya zikrullah, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya mengapa hal ini penting? Ya di dalam ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Ya rawahu Muslim. Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikrullah, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan rumah yang di dalamnya ya tidak ada zikrullah, ya tidak ada mengingat Allah Subhanahu wa taala, laksana perumpamaannya antara orang hidup dengan orang yang mati. Ya kita tidak ya bisa ya membayangkan ya bagaimana ya perbedaannya rumah yang di dalamnya ya orang senantiasa yang menghidupkan ya zikrullah, ya saling mengingatkan ya dengan Allah, ya maka rumahnya ya akan ya hidup. Tetapi ketika kosong ya daripada zikrullah, ya ini seakan-akan ya tidak ada kehidupan ya di dalam ya rumah ya tersebut. Karena itu rumah harus dijadikan sebagai tempat ya untuk melakukan ya berbagai macam ya zikir. Baik itu zikir ya dalam hati maupun dengan lisan ya salat atau membaca ya salawat ya Al-Qur'an, atau mempelajari ya ilmu-ilmu agama, atau membaca ya buku-buku yang bermanfaat. Ya fala bu'da min ja'lil bait makanan lizikri bi anwa'ihi sawa'an zikrul qalbi wa zikrul lisani awis salawat wa qira'atul Qur'an aw mudhakaratul ilmi syar'i wa qira'atu kutubihi al mutanawwi'ah. Ya jadi supaya ya rumah kita ini menjadi hidup, ya bagaimana kita ya menumbuhkan ya aspek keimanan di rumah kita ya dengan mengisi ya aktivitas ya di dalam rumah dengan zikrullah, dengan berbagai macam ya jenis-jenisnya, ya bil qalbi ya dengan hati, ya dengan lisan, memperbanyak ya salawat, qiraatul Quran yang membaca Al-Quran, ya atau majelis ya ilmu ya dihidupkan ya di rumah kita ya dengan membaca ya buku-buku ya Islam atau buku-buku yang bermanfaat yang lainnya. Ya dalam kondisi ya semacam ini ya kita dianjurkan ya untuk banyak ya berdiam di rumah. Ya ini agar kehidupan ya di rumah ya betul-betul ya semarak, ya maka ya harus ya dipenuhi ya aktivitas kita ya dengan ya zikrullah, ya dengan berbagai macam yang tadi telah kita sebutkan. Ketika ini kosong, ya maka ya rumah itu semakin ya hampa, ya tidak ada kehidupan. Ya rumah yang begitu luas, ya ketika ya kosong ya daripada zikrullah, ya akan terasa ya sempit, dan ini lebih dipersempit ya dalam ya kondisi-kondisi krisis semacam ya ini. Wa kam min buyutil muslimin al-yawm ya mayyitatun bi'adami dzikrillahi fiha kama ja'a fil hadis. Ya betapa banyak ya rumah-rumah kaum muslimin ya saat ini itu seperti ya tidak ada kehidupan. Ya rumah-rumah Islam yang mati ya karena tidak ada zikrullah di dalamnya. Sebagaimana yang tadi ya disebutkan ya dalam hadis, perumpamaannya rumah yang di dalamnya diingat Allah, ya maka dengan rumah yang tidak ada zikrullah ya di dalamnya ya seperti kehidupan dan ya kematian. Ya apatah lagi manakala yang menjadi dendangan di dalam rumah itu adalah syair-syair dan lagu-lagu syaitan yang mengguncing, ya berdusta ataukah mengadu ya domba. Ini lebih diperparah lagi. Ya, di rumah tidak ada zikrullah, ya diganti ya dengan dendang ya, musik ya, lagu-lagu yang membangkitkan ya syahwat,
mengguncing, yang menggibah, ya gosip di mana-mana, ya ini semakin menjadikannya rumah itu ya betul-betul ya tidak ada ya kehidupan, ya cahaya di dalamnya. Ya ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa tadkhulul malaika baitan hadha hala fa ahyu buyutakum rahimakumullah bi anwa'i dzikr. Nah, bagaimana mungkin malaikat-malaikat rahmat yang akan masuk ya ke dalam ya rumah-rumah kita ya ketika ya kita dalam keadaan semacam ini, ya penuh dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah, ya dibenci oleh malaikatnya. Ya oleh karena itu ya sekali lagi ya kita dinasihatkan ya untuk fa ahyu buyutakum. Ya mari kita ya menghidupkan ya rumah-rumah kita ini. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita bi anwa'i dzikir, ya dengan macam-macam ya zikir ya sebagaimana yang telah kita ya sebutkan. Ya terutama ya kita sekarang ya berada pada ya bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ya disebutkan syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di mana syahr Ramadan, bulan Ramadan ini bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya maka ya mari kita berfastabiqul khairat, yang mengisi kehidupan ya rumah kita ya dengan tilawah Al-Qur'an ya sebanyak-banyaknya ya, sehingga ya rumah kita ini ya betul-betul ya memberikan ya kehidupan ya cahaya ya di dunia, dan kelak yang manfaatnya di akhirat kita akan petik. Ya kemudian aspek keimanan yang kedua adalah ij'alu buyutakum qiblah. Ij'alu buyutakum qiblatan. Ya jadikan rumahmu sebagai ya kiblat. Ya jadikan rumahmu sebagai ya kiblat. Ya apa maksudnya ini? Wal maqsudu ittikhadul bait makanan lil ibadah. Ya, yang dimaksud yang menjadikan ya rumah sebagai kiblat adalah menjadikan ya rumah-rumah kita ini sebagai ya tempat beribadah, sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ya Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam surah Yunus ayat 87, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami wahyukan wa auhayna ila Musa wa akhihi, kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun, antabawwa'a liqaumikuma, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir, waj'alu buyutakum qiblatan, untuk tempat tinggal ya bagi kaumnya, dan jadikanlah olehmu rumah-rumah itu sebagai kiblat. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah ya dirikanlah salat, wa basyiril mu'minin, serta sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, umiru ayyattakhiduha masajid. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kepada keduanya ya untuk menjadikan ya rumah-rumahnya itu sebagai masjid, ya tempatnya ibadah, sebagai kiblat, ya sebagai kiblat diperintahkan menjadi rumah-rumah itu sebagai masjid-masjid ya tempat beribadah. Kemudian Ibnu Katsir yang menyebutkan wa ka'anna hadza wallahu a'lam lamma ishtadda bihimul bala min qibali fir'aun wa qaumi wa dhayyiku 'alaihim umiru bi kathratis shalah kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah
wa fil hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadabahu amrun shalla idza hazanahu amrun shalla. Ya ikhwani fiddin yang dirahmati Allah, ya Imam Ibnu Katsir yang menyebutkan seakan-akan wallahu taala alamnya ketika siksaan ya dari Firaun dan bala tentaranya ya semakin menjadi-jadi atas mereka, ya maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya untuk memperbanyak ya salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ya jadikanlah ya sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazanahu amrun shalla, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi suatu kesulitan ya maka beliau yang melakukan ya salat. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ya ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di sini juga ya kita bisa mengambil ya faidah. Ya, terutama ya kondisi ya kita yang belum yang menentu ya berkaitan dengan ya COVID-19. Kita ya disuruh ya untuk lebih banyak ya di rumah. Ya lebih banyak di rumah ya bukan berarti hanya sebatas ya diam. Ya maka kita menjadikan rumah-rumah kita ini sebagai kiblat. Ya kita banyak yang mendirikan ya salat ya di rumah kita ya salat ya sunnah, qiyam Ramadan, ya tarawih atau misalkan tahajud ya salat ya dua, ya ini sebagai penolong ya asbab ya diturunkannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai disebutkan tadi apabila merasakan kesedihan atau kesulitan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salat. Ya ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu ya wa taala. Ya. Kemudian ij'alu buyutakum qiblah. Ya, kita menjadikan ya rumah sebagai kiblat ya tempat ya beribadah. Wa hadza yubayyinu ahammiyatal ibadati fil buyut wa khususan fi awqatil istid'af wa kadzalika ma yahsul fi ba'd al awda' indama la yastati'u al muslimun izhar salatihim amama al kuffar. Wa natadhakkar fi hadha al maqam aidan mihrab Maryam wa huwa makan عبادتي الذي قال الله فيه كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا. Ya ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu ya wa taala, ya ini menegaskan ya kepada kita semua pentingnya ya beribadah, pentingnya ya melaksanakan ya ibadah ya di dalam ya rumah, terutama dalam waktu-waktu lemah, ya waktu-waktu tertindas, terutama ya dalam waktu-waktu ya kondisi-kondisi ya semacam ini yang kita ya rasakan ya pada saat ini. Jadi ya betapa ya tepat ya anjuran para ulama ya Rabbani yang untuk ya memutus ya di antara ikhtiarnya untuk berdiam di rumah ini. Nah kita ketika tinggal di rumah ya bagaimana kita ya mengisi dengan ya aktivitas ya beribadah, menjadikan rumah kita ini sebagai ya kiblat. Ya demikian pula ya dalam beberapa kesempatan ya manakala umat Islam yang tidak mampu menampakkan ya salat mereka di hadapan orang-orang kafir, ya dalam hal ini ya kita juga perlu mengenang kembali ya bagaimana mihrab Maryam alaihissalam yakni tempat ya peribadatan beliau. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria alaihissalam masuk untuk menemui Maryam di mihrabnya, ia dapati makanan yang di sisinya. Ya, jadi mihrab yang dimana ini ya tempat ya tinggal
Maryam pada saat itu dia betul-betul yang menjadikan memaksimalkannya untuk beribadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak tanggung-tanggung yang Allah Subhanahu wa taala menjaminnya, yang menurunkannya rezekinya, sehingga Zakaria setiap masuk ke dalam ya ingin membawakan ya makanan, ya malah dia terkaget ya melihat sudah tersedia ya makanan ya buah-buahan yang lengkap. Wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yahrisuna 'ala as-salati fil buyut fi ghairi al-faridah. Wa hadhihi qissatun mu'abbaratun fi dzalika. Ya ikhwani fi din yang dirahmati Allah, ya kemudian ya kita melihat ya bagaimana para sahabat ridwanullahi anhum ajmain ya juga sangat memperhatikannya masalah salat ya di dalam rumah mereka. Ya tentunya selain ya salat fardu. Ya. Jadi salat sunat ya beliau para sahabat betul-betul yang memperhatikannya, ya melaksanakannya di rumah. Nah, dan inilah saatnya kondisi semacam ini kita memaksimalkan ya untuk banyak ya melakukan ya salat sunnah di rumah kita. Ya disebutkan ya dalam asar Mahmud bin Ar-Rabi Al-Ansari bahwasanya Itban bin Malik dia adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta dalam perang Badar dari kaum Ansar. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, faqad ankarat basari wa ana usalli liqaumi, fa idza kanat al-amtar sal al-wadi alladhi baini wa bainahum lam astati an ati masjidahum fa usalli bihim. Wadittu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalli fi baiti fattakhidhu shalla." Ya dalam riwayat ini ya sahabat Ansar ya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan, "Wahai Rasulullah, pandanganku ya telah menipu." Artinya sudah tidak terang lagi ya, kabur, tapi aku tetap salat ya bersama kaumku ya apabila turun hujan mengalirkan air di lembah yang memisahkan antara aku dengan mereka, sehingga aku tak bisa datang ke masjid dan salat bersama-sama. Aku sangat ingin wahai Rasulullah SAW ya jika engkau datang kepada aku ya ke rumahku dan salat di dalam rumahku, sehingga aku menjadikannya sebagai musalla, tempat salat. Ia berkata, maka Rasulullah SAW ya bersabda kepadanya, "Aku akan lakukan insyaallah." Ya Itban berkata, ya maka berangkat Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an ketika siang nampak meninggi, maka Rasulullah SAW meminta izin. Lalu aku mengizinkan beliau. Beliau tidak duduk sebelum masuk ke dalam rumah. Lalu beliau berkata, "Di bagian mana ya engkau suka aku melakukan salat dari rumahmu?" Ia berkata, ya maka aku tunjukkan kepada beliau suatu arah dari rumahku. Maka Rasulullah SAW berdiri ya kemudian takbir. Lalu kami semua berdiri membentuk barisan, dan Nabi SAW yang salat 2 rakaat ya kemudian salam. Ya ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini yang menunjukkan ya bagaimana ya sahabat ya begitu haris ya sangat semangat ya untuk menjadikan ya rumah-rumah mereka itu ya sebagai ya kiblat ya tempat ya salat ya tempat beribadah, dan meminta langsung kepada Rasulullah SAW ya untuk hal itu. Kemudian ya dari hadis ini ya juga kita ya bisa mengambil ya faedah menunjukkan ya ketawaduan ya Rasulullah SAW, ya rendah hati beliau ketika diundang oleh ya sahabat dan datang yang langsung ke rumah ya sahabat tersebut dan melaksanakan ya sesuai dengan ya permintaannya. Padahal beliau adalah ya seorang ya pemimpin ya pada saat itu. Ya, diminta oleh rakyatnya ya beliau langsung ya datang. Ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya qala Ibnu Hajar rahimahullah fi fawaidil hadis wa fihi ittikhadhu mawdi'in muayyanin lis-salati ay fil baiti. Wa amma an-nahyu an itani mawdi'in muayyan min al-masjid fa fi hadis Abi Daud wa huwa mahmulun ala ma idza istalzama riya'an wa nahwa wa anna ittikhadha makani fil bait lis-salati la yastalzimu ay la tajri alai ahkamul waqfi walau utlika alai ismul masjid. Imam Ibnu Hajar ya rahimahullah ya menyebutkan ya faidah ya dari riwayat tadi ya. Di sini terdapat pelajaran agar kita menggunakan ya tempat ya, menjadikan ya tempat tertentu ya untuk melakukan ya sholat ya di dalam ya rumah ya. Jadi kalau misalkan ya rumah kita ya bagaimana ya, jadi kita bisa menentukan ya, memilih ya satu ya ruang ya sudut dari rumah kita ya dijadikan sebagai musalla ya, tempat kita sholatnya padanya. Ya adapun ya berkaitan ya dengan larangan yang menjadikan tempat tertentu ya di dalam masjid ya sebagai mana riwayat Abu Daud, dan itu jika ia lakukan ya untuk riya ya atau ya sejenisnya. Ya, ini tidak ya dibolehkan ya menjadikan ya tempat tertentu ya di masjid ya, nggak boleh di booking ya. Karena ini bisa menyebabkan riya karena tempat ya umum. Menjadikan tempat tertentu dalam rumah ya untuk sholat ya bukan berarti menjadikannya tempat tersebut ya sebagai wakaf. Ya tidak berlaku padanya hukum wakaf yang meski secara umumnya dikategorikan dengan nama ya masjid. Jadi orang yang di rumahnya ya, mengambil ya tempat tertentu ya dijadikan sebagai musalla tempat sholat ya ini tidak berlaku ya padanya ya kaidah-kaidah wakaf. Wallahu taala alam. Ya ini poin yang kedua ya berkaitan dengan bagaimana memperbaiki ya rumah tangga ya dalam aspek ya keimanan. Kita harus meningkatkan ya keimanan, yaitu menjadikan rumah-rumah kita sebagai kiblatan, sebagai kiblat ya tempat ya beribadah terutama sholat. Ya kemudian nasihat yang berikutnya ya untuk meningkatkan ya kualitas ya keimanan di dalam rumah tangga adalah at-tarbiyatul imaniyatu li ahlil baiti. At-tarbiyatul imaniyatu li ahlil baiti. Pentingnya tarbiyah imaniyah ya, pendidikan ya keimanan ya untuk anggota ya keluarga. Ya jadi sekali lagi ya untuk membentuk ya pribadi-pribadi yang mumayyiz, yang memiliki ya kelebihan, yang memiliki ya sifat-sifat yang mulia, ini tidak datang ya begitu saja ya, tidak dilahirkan ya langsung cerdas ya langsung hafiz, tetapi ya perlu tarbiyah imaniyah, perlu pendidikan ya keimanan ya di dalam rumah tangga ya setiap yang